Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa dimensi. Ada 7 dimensi dalam mempelajari budaya organisasi ini. Beberapa dimensi itu dijelaskan dalam gambar ini. Di antaranya adalah budaya organisasi itu memperhatikan kepada hal-hal yang detail. Beberapa dalam sebuah budaya organisasi itu dikembangkan untuk seseorang itu berbuat secara atau melakukan pekerjaan dengan teliti, dengan penuh ketelitian, melakukan analisis, melakukan analisis sebelum menyelesaikan sebuah pekerjaannya, sebuah kewajibannya sebelum dilakukan untuk mencapai sebuah kinerja yang sudah ditentukan, itu akan diperhatikan secara detail dan dilakukan analisis agar apa yang dilakukan itu bisa mencapai kinerja yang diharapkan. Ini adalah budaya organisasi. Perhatian pada hal-hal yang detail. Kemudian budaya organisasi itu dikembangkan berorientasi kepada hasil. Jadi seberapa besar organisasi itu menekankan kepada pencapaian hasil, pencapaian sasaran, ketimbang bagaimana cara untuk mencapai sasaran ini. Berikutnya, budaya organisasi itu berorientasi kepada manusia. Ini dimensinya, dimensi budaya organisasi. Berorientasi kepada manusia. Bahwa untuk mencapai sebuah kinerja yang baik, itu mempertimbangkan faktor-faktor manusia. Faktor-faktor manusia ini harus dipertimbangkan di dalam mengambil sebuah keputusan, di dalam menentukan sebuah kebijakan. Budaya organisasi juga dikembangkan berorientasi kepada orientasi tim. Artinya untuk mencapai kinerja sebuah organisasi itu, maka ditekankan untuk dicapai secara berkelompok atau mengembangkan tim, bukan diselesaikan secara individu-individu. Oleh karena itu, kemampuan bekerja sama dalam tim merupakan salah satu prasyarat yang biasanya digunakan untuk menerima seorang karyawan baru yang baru direkrut. Bila seorang karyawan itu dapat segera beradaptasi untuk menyesuaikan diri dan bekerja sama secara tim, maka peluang itu akan menjadi lebih besar lagi untuk diterima dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu penting bagi Anda mulai sekarang mengembangkan orientasi tim ini. Jangan suka melakukan sesuatu tugas secara individu-individu. Termasuk misalnya, saya beri tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah misalkan, mengerjakan PR. Silakan Anda berdiskusi melalui berbagai media yang bisa dimanfaatkan, berdiskusi dengan teman-temannya yang lain untuk menjawab sebuah pertanyaan atau sebuah tugas yang diberikan oleh seorang dosen. Bukan berarti masing-masing tim ini akan saling menjiplak, tidak. Masing-masing orang punya kemampuan untuk menginterpretasikan sebuah persoalan. Namun, dalam menginterpretasikan sebuah persoalan, itu akan dipermudah apabila ada diskusi, diselesaikan secara berkelompok. Sehingga masing-masing orang memiliki jawaban sendiri berdasarkan persepsi yang dia terima dari bekerja sama secara tim tadi itu. Budaya organisasi itu mendorong adanya agresivitas. Jadi agresivitas itu menciptakan sebuah budaya bersaing di antara satu dengan yang lain. Bersaing dalam artian positif. Bersaing untuk semakin memacu diri untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Bukan bersaing secara yang buruk, saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan. Tapi di samping bekerja sama secara tim tadi, masing-masing orang juga harus mengembangkan kompetensinya. Dalam artian kinerja individunya bisa ditunjukkan bahwa dia memiliki kualitas yang lebih baik di antara satu dengan yang lain. Budaya organisasi juga memperhatikan stabilisasi atau stabilitas sebuah organisasi. Seberapa besar sebuah organisasi itu mempertahankan status quo. Status quo itu artinya suatu kondisi yang nyaman, yang barangkali tidak mau untuk berubah. Nah, oleh karena itu
Ini budaya organisasi ini harus dipertimbangkan, harus mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Bukan berarti tidak mau berubah, tapi perubahan itu penting. Tidak ada di dalam lingkungan, tidak ada di dalam kehidupan ini yang tidak berubah. Semuanya berubah. Namun dalam menuju ke arah perubahan itu perlu dipertimbangkan adanya prinsip atau dimensi stabilisasi ini. Nah, berikutnya dalam budaya organisasi itu juga terdapat inovasi dan pengambilan risiko. Inovasi penting, inovasi tetap harus dilaksanakan, harus inovatif. Di dalam inovasi itu pasti ada risiko yang menyertainya. Nah, oleh karena itu budaya organisasi ini dikembangkan agar seluruh karyawan, seluruh anggota organisasi itu selalu inovatif dan mau menanggung risiko yang akan ditanggung dari konsekuensi dari inovasi yang dilaksanakan. Gambar ini menunjukkan bahwa beberapa dimensi dari budaya organisasi itu mencerminkan kondisi yang berbeda antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Bisa jadi sebuah organisasi sangat menekankan kepada hal-hal detail, tapi organisasi lain tidak mempersoalkan itu. Ada juga yang lain. Organisasi A itu memperhatikan perhatian terhadap orientasi kepada hasil itu rendah. Namun organisasi B itu sangat menekankan orientasi kepada hasil. Orientasi pada orang semisalnya. Juga demikian, organisasi A kurang memperhatikan orientasi pada orang. Jadi manusia dianggap sebagai salah satu faktor produksi misalkan. Jadi apa yang sudah menjadi kebijakan perusahaan, apa yang ditentukan kebijakan perusahaan, maka semua orang harus ikut, tidak peduli kondisinya. Nah, namun tidak seperti itu pada organisasi B. Mereka sangat berorientasi kepada orang. Jika seseorang anggota organisasi merasa kesulitan di dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka tim akan kemudian mengambil alih pekerjaan orang itu atau menolong pekerjaan orang itu agar bersama-sama menyelesaikan sebuah pekerjaan. Itu berorientasi yang tinggi terhadap manusia, terhadap orang, dan seterusnya. Jadi masing-masing organisasi memiliki perbedaan penerapan dari dimensi tadi itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu organisasi satu dengan organisasi yang lainnya memiliki budaya organisasi yang berbeda. Nah, bagaimana penerapan antara budaya organisasi yang kuat dengan budaya organisasi yang lemah? Sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang menerapkan budaya organisasi yang kuat, biasanya budaya itu menanamkan nilai-nilai utama secara kokoh. Jadi mereka di dalam menjalankan aktivitasnya di dalam organisasi itu sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang ditanamkan. Apa yang menjadi ditanamkan di dalam organisasi? Barangkali ditanamkan nilai-nilai saling toleransi yang sangat kuat. Karena di situ ada beragam manusia dari beragam suku, beragam ras, ada dari beragam etnik, dari beragam agama yang bekerja di sebuah organisasi itu. Sehingga ditekankan budaya organisasi toleransi yang kuat. Dan budaya itu diterima secara keseluruhan. Ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu. Semuanya saling toleran di antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan di dalam organisasi ini. Ini mereka sangat kuat menjalankan budaya organisasi toleransi itu. Itu hanya sekedar contoh. Nah, budaya organisasi yang kuat itu berpengaruh besar terhadap perilaku karyawannya dibandingkan dengan organisasi yang lemah. Semisal yang saya contohkan tadi, toleransi tadi. Pada sebuah organisasi yang lemah menerapkan toleransi kepada seluruh karyawannya, bisa jadi masing-masing karyawan atau masing-masing anggota organisasi akan membentuk kelompok-kelompok berdasarkan pada rasnya, kepada etnisnya, kepada agamanya, dan masing-masing itu akan bersaing secara tidak sehat di dalam organisasi itu. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan budaya organisasi yang lemah. Nah, apa saja yang mempengaruhi
kekuatan atau kuat atau lemahnya budaya organisasi ini dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah ukuran organisasi. Semakin besar organisasi, maka semakin besar ukuran organisasi, maka semakin besar biasanya ukuran budaya organisasi itu diterapkan. Atau sebaliknya, semakin kecil organisasi, bisa jadi semakin lemah pula budaya organisasi itu diterapkan. Semakin tua organisasi, semakin lama dia umur organisasi itu, maka semakin kuat pula budaya organisasi itu diterapkan di sebuah organisasi. Karena budaya itu akan tumbuh berdasarkan dari usia perusahaan. Semakin tumbuh, semakin berkembang seiring dengan perjalanan usia perusahaan atau organisasi itu didirikan. Nah, semakin tinggi tingkat perputaran karyawan, maka semakin lemah budaya organisasi itu. Kenapa? Karena sebuah organisasi yang kuat menerapkan budaya organisasi, maka akan membuat nyaman semua karyawan yang bekerja di situ. Nah, ini akan mengurangi tingkat perputaran karyawan di dalam organisasi ini, karena mereka bekerja di situ menjadi merasa puas bekerja di sana. Termasuk semakin kuat budaya asli yang dikembangkan dalam organisasi, maka menunjukkan bahwa organisasi ini menerapkan budaya organisasi yang kuat. Pakaian misalkan, atau barangkali seragam yang digunakan misalkan, ini merupakan sebuah kekuatan atau kelemahan budaya organisasi di sebuah organisasi. Itu hal yang paling mudah dilihat. Nah, kejelasan nilai budaya dan kepercayaan. Semakin kuat sebuah budaya organisasi itu diterapkan, maka semakin jelas nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang diterapkan di dalam organisasi itu. Berikutnya, bagaimana, apa manfaatnya bagi sebuah organisasi yang menerapkan budaya organisasi yang kuat? Menciptakan komitmen karyawan yang lebih kuat terhadap organisasi. Budaya organisasi yang kuat menciptakan loyalitas, menciptakan komitmen karyawan terhadap organisasi itu sendiri. Karena komitmen kuat, maka karyawan itu menjadi kerasan dan puas bekerja di dalam organisasi ini. Ini penting karena semakin loyal, semakin komit seorang bekerja, maka semakin komit pula dia berusaha untuk mencapai kinerja organisasi menjadi lebih baik lagi. Nah, budaya organisasi yang kuat dapat membantu dalam proses rekrutmen. Artinya ketika proses rekrutmen akan dicari tipe orang tertentu yang dibutuhkan, yang sesuai dengan organisasi. Jika sebuah organisasi memiliki budaya yang kuat, maka akan dicari tipe-tipe orang yang mau menerima budaya organisasi di dalam organisasi yang akan dimasukinya. Nah, dalam organisasi yang kuat pula, ini akan memupuk kinerja organisasi yang lebih tinggi. Dan kinerja organisasi yang tinggi ini dapat diterapkan atau dapat direalisasikan manakala seluruh karyawan mau melakukan inisiatif, tidak menunggu perintah. Mereka siap berinisiatif untuk melakukan sebuah pekerjaan, untuk melakukan upaya mencapai kinerja organisasi yang lebih bagus lagi. Nah, budaya organisasi merupakan sumber daya yang penting bagi organisasi. Dari mana sumber budaya organisasi ini? Sumber budaya organisasi itu bisa berasal dari pendiri organisasi. Salah satunya bisa direalisasikan, bisa dilihat dari visi dan misi organisasi itu. Sumber budaya organisasi dapat pula berasal dari praktek organisasi pada masa yang lalu. Bagaimana organisasi melakukan sesuatu, itu merupakan praktek organisasi di masa lalu. Perilaku para manajer puncak pun merupakan sumber budaya organisasi. Bagaimana mereka menjadi contoh, bagaimana mereka menjadi tauladan bagi anggota organisasi. Ini merupakan sumber budaya organisasi. Dan keberlanjutan budaya organisasi ini
merupakan sebuah